Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saiful Hadi Teguh di channel Saiful Hadi Teguh. Isu yang luar biasa saat ini adalah COVID-19 atau coronavirus disease 2019. Bagaimana kaitannya dengan asuransi? Jaminannya ada apa enggak? Mari kita bahas bersama. Apakah asuransi menjamin kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh coronavirus? Pandemi coronavirus saat ini telah ekonomi dunia, menyebabkan tutupnya dunia usaha secara luas, pembatalan event-event kelas dunia, dan gangguan transportasi termasuk supply chain. Pengaruh COVID-19 telah dirasakan pada hampir semua industri. Di antaranya yang terdampak cukup parah adalah travel, transportasi, turisme, dan hiburan. COVID-19 telah mengakibatkan dampak ekonomi yang sangat drastis terhadap dunia industri, termasuk gangguan usaha dan gangguan pasokan. Demikian halnya dengan risiko tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, khususnya dalam industri yang berkaitan dengan kesehatan, hospitality, transportasi, dan retail. Terkait dengan upaya minimalisasi dampak kerugian akibat COVID-19, apakah opsi transfer risiko melalui asuransi dapat mengatasi potensi kerugian akibat COVID-19? Di satu sisi, umumnya program asuransi yang menjamin gangguan usaha pada saat pengajuan klaim wajib membuktikan adanya kerusakan terhadap properti yang dipertanggungkan. Perlu digarisbawahi, di lapangan jaminan terhadap penyakit pandemik termasuk coronavirus, aplikasinya sangatlah jarang. Yang ada hanyalah pengecualian terhadap virus. Belakangan ini, industri asuransi telah membatasi jaminan terhadap penyakit pandemik dengan menerapkan pengecualian baru dan sublimit. Dalam keadaan seperti saat ini, sangatlah penting untuk menganalisa kelemahan-kelemahan bisnis Anda dan mempelajari apakah asuransi yang saat ini Anda miliki telah sesuai apabila di kemudian hari terjadi kerugian. Jika Anda merasa telah memiliki program asuransi yang dibutuhkan, pelajarilah kembali polis asuransi tersebut dengan seksama bersama tim dan konsultan asuransi Anda. Apakah program asuransi yang ada tersebut telah sesuai untuk menjamin risiko Anda di kemudian hari? Sebagai referensi, berikut adalah ulasan tentang apakah beberapa program asuransi berikut ini menjamin kerusakan atau kerugian akibat coronavirus. Di antaranya, Business Interruption Insurance termasuk Property All Risk dan Industrial All Risk, Personal Accident Insurance, Credit Insurance, Event Cancellation Insurance, Liability Insurance, dan Workers' Compensation. Business Interruption Insurance. Di Indonesia lazimnya jaminan gangguan usaha melekat pada property all risk atau industrial all risk. Tapi kalau di luar negeri mungkin dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau di Indonesia ini merupakan bagian dari property all risk atau industrial all risk. Business interruption menjamin risiko kerugian yang diderita tertanggung selama periode tertundanya operasi perusahaan yang diakibatkan oleh kerusakan properti. Dalam banyak kasus, penularan penyakit tidak dianggap sebagai suatu kerusakan properti, khususnya penularan penyakit dari orang ke orang. Kontaminasi langsung terhadap fisik properti mungkin dapat dibahas sebagai suatu kerusakan properti. Business interruption baru aktif di polis ya, ketentuan bahwa harus terkait dengan properti Jika damage. kontaminasi langsung terhadap properti tersebut menyebabkan terpaksa ditutupnya aset atau fasilitas perusahaan dan menyebabkan kerugian, asuransi business interruption memungkinkan menjamin. Namun, masih terdapat pembatasan yang perlu diperhatikan, di antaranya setelah terjadinya epidemic SARS, perusahaan asuransi banyak yang menambahkan pengecualian khusus untuk infeksi bakteri atau virus. Walaupun pengecualian tersebut jarang ditemui di lapangan, sangatlah penting untuk memahami bahwa virus bukanlah bakteri. Jika polis Anda hanya mengecualikan jaminan terhadap bakteri, risiko coronavirus dimungkinkan terjamin. Perusahaan asuransi dapat menerapkan pembatasan jaminan dengan pengecualian standar polusi. Belum ada referensi mengenai apakah bakteri atau virus merupakan polutan. Beberapa wording polis tertentu sudah dilengkapi dengan penjelasan atau definisi tentang istilah yang relevan sehingga lebih jelas referensinya.
Personal Accident Insurance. Personal Accident Insurance atau asuransi kecelakaan diri menjamin penggantian biaya perawatan dan santunan meninggal dunia atau catat tetap apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan. Di personal accident udah jelas polis standar asuransi kecelakaan diri Indonesia mengecualikan cedera akibat virus atau meninggal dunia akibat virus. Credit Insurance. Credit Insurance atau asuransi kredit menjamin tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kredit oleh debitur. Di antara penyebab kredit bermasalah atau kredit macet yang dijamin oleh asuransi kredit diantaranya akibat debitur meninggal dunia, PHK, dan sebab lainnya, yaitu kredit dinyatakan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia. Di Indonesia belum ada standarisasi polis asuransi kredit. Masing-masing perusahaan asuransi memiliki wording polis sendiri-sendiri sehingga jaminan dan pengecualiannya dapat saja berbeda. Walaupun demikian, umumnya polis asuransi kredit baik asuransi kredit konsumtif perorangan maupun asuransi kredit komersial atau badan belum secara spesifik mengecualikan virus atau penyakit menular atau bahkan COVID-19. Di asuransi kredit polisnya beda-beda, jadi kita tidak bisa menentukan COVID-19 merupakan pengecualian atau memang terjamin karena masing-masing asuransi memiliki polis yang berbeda-beda dan belum diatur. Bisa dilihat di polis, bisa juga dilihat barangkali di perjanjian kerjasama. Jadi ada pendampingnya, biasanya ada polis, ada PKS. Bisa saja polis mengecualikan, PKS memperluas. Bisa saja polis menjamin, di PKS justru mempersempit. Nah ini pertimbangannya ada dua, bisa di PKS, bisa juga di polis. Supply Chain Insurance. Di pasar asuransi Indonesia, jenis asuransi ini jarang ditemui. Beberapa perusahaan asuransi memiliki supply chain insurance untuk melindungi kerugian akibat gangguan supply chain. Polis menjamin gangguan pengiriman bahan baku, suku cadang, atau persediaan. Perusahaan asuransi yang telah berpengalaman dalam bidang tersebut berani untuk menjamin industri yang rentan risiko, seperti penyedia layanan kesehatan, bisnis hospitality, dan pabrik. Supply chain insurance menjamin kerugian keuangan, khususnya peningkatan biaya yang diakibatkan oleh berkurangnya operasi, yang diakibatkan oleh kerusakan properti yang diderita oleh supplier. Penting diketahui bahwa supply chain insurance umumnya hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh terganggunya supply oleh supplier yang secara spesifik disebutkan dalam polis. Jaminan supply chain insurance biasanya mensyaratkan kerusakan properti supplier. Dengan demikian, terhadap kasus COVID-19 dipersyaratkan adanya kontaminasi yang nyata terhadap properti supplier. Supply chain insurance juga biasanya menerapkan klausula pengecualian bakteri dan virus. Event Cancellation Insurance. Event Cancellation Insurance menjamin biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan tidak dapat dikembalikan, biaya-biaya yang akan timbul, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan sebagai akibat dari kegagalan, penundaan, gangguan, atau pembatalan event yang sifatnya tidak terduga dan di luar kendali penyelenggara event. Di Indonesia event cancellation insurance jarang sekali kita ada di sini. Ada beberapa mungkin perusahaan asuransi yang memasarkan. Salah satu luas jaminan asuransi tersebut adalah termasuk jaminan pembatalan event yang disebabkan oleh penyakit menular. Namun, saat ini asuransi sudah ada yang menerapkan klausula pengecualian coronavirus. Jika Anda telah memiliki perluasan jaminan pembatalan event akibat infectious disease, untuk dipastikan kembali bahwa tidak ada peletakan klausula pengecualian coronavirus tanpa sepengetahuan dan kesepakatan Anda. Liability Insurance. Banyak pihak menghadapi risiko gugatan dari pihak ketiga akibat kelalaian dalam melindungi pihak ketiga dari kemungkinan terinfeksi virus di lingkungan atau fasilitas yang dikelolanya. Penyedia layanan kesehatan, transportasi, hospitality service, dan perusahaan retail secara khusus sangat rentan terhadap hal tersebut. Asuransi liability atau commercial general liability
pada umumnya menjamin luka badan, kerusakan properti, dan biaya upaya pembelaan hukum atas tuntutan pihak ketiga. Perusahaan juga bisa saja menghadapi tuntutan atas kerugian pihak ketiga yang tidak terkait dengan bodily injury atau property damage, misalnya professional liability insurance dan director and officer insurance. Untuk terjaminnya tuntutan pihak ketiga, perlu dianalisa berdasarkan waktu dan tempat terjadinya kerugian atau kecelakaan, serta sifat kerugiannya. Pemegang polis dalam asuransi liability harus dinyatakan lalai dan bersalah. Dalam pembuktian akan sangat penting catatan rinci tentang waktu, tempat, dan keadaan yang menyebabkannya. Workers' Compensation Insurance. Asuransi Workers' Compensation menjamin karyawan atas biaya perawatan dan kompensasi selama tidak dapat bekerja akibat mengalami luka-luka atau menderita sakit akibat keadaan yang terjadi di tempat kerja, dan umumnya diperluas dengan yang terjadi selama dalam menjalankan tugas pekerjaan. Artinya, klaim atas kompensasi harus berkaitan dengan pekerjaan. Jaminan dianalisa berdasarkan waktu dan tempat terjadinya kerugian atau kecelakaan, serta sifat kerugiannya. Terdapat argumentasi yang menarik tentang jaminan atas tenaga medis yang terinfeksi penyakit pasien pada saat bekerja. Dalam pengurusan klaim asuransi ini sangat penting untuk dicatat catatan rinci tentang waktu, tempat, dan keadaan yang menyebabkannya. Demikian ulasan tentang apakah beberapa program asuransi tersebut menjamin kerusakan atau kerugian akibat coronavirus. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir dari kami, waktu yang terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi terjadinya penyakit menular adalah pada saat sebelum semuanya terjadi. Inventarisir alur risiko bisnis kita secara rinci dan mempertimbangkan jenis-jenis jaminan asuransi yang relevan atas risiko-risiko tersebut. Demikian, terima kasih.